Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Ramadan Razak. Ya, di sini saya akan mereview dari kelima bab yang sudah saya bahas sebelumnya. Dari bab 1 sampai bab 5, yang dimana bab 1 itu membahas geografi dan ilmu sejarah. Nah, jadi bab ini membahas dasar-dasar geografi dan sejarah, termasuk definisi sejarah, perkembangan, serta hubungan antara geografi dan sejarah. Nah, pendekatan geografi sejarah atau geohistory dijelaskan sebagai subcabang dari geografi manusia yang penting untuk memahami interaksi antara manusia dan lingkungannya. Nah, dalam konteks sejarah, bab ini juga mencakup sebagai berbagai definisi geografi dari para pakar dari para pakar serta penjelasan tentang objek formal dan material geografi. Nah, jadi itu aja yang dari bab 1 yang bisa kita simpulkan. Saya simpulkan. Nah, di bab keduanya seputar teori dan pemikiran sejarah. Bab ini juga berfokus pada berbagai jenis sejarah seperti teori gerak sejarah, teori persebaran budaya atau kebudayaan, dan pandangan nasional tentang sejarah. Pemikiran tokoh seperti Muhammad Yamin dan Kartodirjo turut diulas, termasuk kontribusi mereka yang dimana di dalam filsafat sejarah. Bab ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana sejarah diinterpretasikan dan dikaitkan dengan teori. Nah, bab ketiga, geohistory dalam perkembangannya. Bab ini memperkenalkan konsep geohistory sebagai bagian dari geografi sejarah, dan dibahas pula bagaimana geohistory berkembang di Indonesia dan sampai ke internasional gitu. Nah, termasuk peranannya dalam membantu memahami sejarah melalui pendekatan geografis. Fokusnya adalah kepada kontribusi geohistory dalam pendidikan dan penelitian sejarah. Nah, bab keempat ini membahas tentang determinisme, posibilisme, dan adaptasi. Nah, jadi bab ini membahas 3 pendekatan utama dalam geografi sejarah, yang dimana determinisme, posibilisme, dan adaptasi ini jadi 3 pendekatan ini jadi 3 komponen ini langsung langsung kayak berkaitan dengan manusia terhadap lingkungan gitu ya. Jadi determinisme ini menekankan peran alam dalam menentukan perilaku manusia. Nah, sementara posibilisme ini menawarkan pandangan bahwa manusia dapat memanfaatkan peluang dari alam. Nah, dan adaptasi ini yang terakhir itu manusia terhadap lingkungan sebagai pembuat sejarah juga dijelaskan secara rinci. Nah, bab yang terakhir, geohistory sebagai ilmu bantu sejarah. Bab ini menjelaskan peran geohistory yang dimana sebagai ilmu bantu dalam studi sejarah. Faktor-faktor seperti iklim, morfologi bumi, dan posisi geografis diuraikan sebagai elemen penting dalam memahami peristiwa sejarah, yang dimana hubungan geohistory dengan ilmu-ilmu sosial lainnya juga menjadi fokus utamanya gitu. Nah, untuk memperkuat pentingnya pendekatan interdisipliner. Nah, jadi segitu aja yang dapat saya sampaikan dari review kelima bab tersebut. Mungkin mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.